Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang hak asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa setiap manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya. Dalam suatu negara, hak asasi manusia dilindungi sebagai kewajiban negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia seluruh rakyat. Hak asasi manusia memiliki ciri-ciri pokok, yaitu pertama, bersifat hakiki, yang artinya hak asasi manusia merupakan hak yang telah dimiliki manusia sejak lahir, bahkan ketika masih dalam kandungan. Kedua, bersifat universal, yang artinya keberadaan hak asasi manusia berlaku secara menyeluruh bagi setiap manusia di suatu negara tanpa terkecuali, yang tidak terbatas oleh tempat, ruang, dan waktu. Ketiga, bersifat tetap, yang bermakna bahwa hak asasi manusia akan terus ada dan melekat dalam diri seorang manusia. Keberadaan hak asasi manusia merupakan pembeda manusia dengan makhluk hidup lainnya. Dan yang keempat, bersifat utuh, yang bermakna bahwa hak asasi manusia tidak dapat dibagi antar sesama manusia. Adapun juga beberapa contoh hak asasi manusia, yaitu 1. Hak asasi pribadi merupakan hak yang berkaitan dengan kehidupan pribadi setiap orang. Contohnya yaitu hak kebebasan mengemukakan pendapat, kebebasan dalam berorganisasi, hak menjalankan dan memeluk agama. 2. Hak asasi politik adalah hak yang dimiliki seseorang dalam lingkup politik. Contohnya yaitu hak memilih dalam pemilihan, mendirikan partai politik, kebebasan dalam kegiatan pemerintahan. Ketiga, hak asasi peradilan merupakan hak untuk memiliki perlakuan yang sama ketika dalam acara pengadilan. Contohnya yaitu menolak digeledah tanpa adanya surat penggeledahan, mendapatkan pembelaan hukum, dan memperoleh kepastian. Keempat, hak asasi sosial budaya. Dalam kehidupan di masyarakat, setiap manusia memiliki hak yang berkaitan dengan kemasyarakatan. Contohnya yaitu mendapatkan pendidikan yang layak, mengembangkan bakat dan minat. Kelima, hak asasi hukum. Setiap masyarakat mendapatkan hak yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Contohnya yaitu hak yang sama dalam proses hukum, mendapatkan layanan dan perlindungan hukum. Keenam, hak asasi ekonomi. Berarti bahwa setiap manusia memiliki hak untuk melakukan aktivitas ekonomi berupa membeli, menjual, serta memanfaatkan sesuatu yang memiliki daya jual. Dalam hak asasi manusia memiliki ruang lingkup, yaitu 1. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya. 2. Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi di mana saja ia berada. 3. Setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. 4. Setiap orang tidak boleh diganggu yang merupakan hak yang berkaitan dengan kehidupan pribadi di dalam tempat kediamannya. 5. Setiap orang tidak boleh ditangkap, ditekan, disiksa, dikucilkan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang. Tujuan hak asasi manusia yaitu 1. Adalah melindungi hak manusia untuk hidup dengan harga diri, yang meliputi hak untuk hidup, hak atas kebebasan, dan hak keamanan. Hidup dengan harga diri berarti bahwa manusia harus memiliki sesuatu seperti tempat yang layak untuk tinggal dan makanan yang cukup. Artinya, untuk mencapai tujuan hak asasi manusia ini, manusia harus dapat berpartisipasi dalam masyarakat, menerima pendidikan, bekerja, mempraktikkan ajaran agamanya,
berbicara dalam bahasanya sendiri, dan hidup dengan damai. Kedua, tujuan HAM yaitu sebagai alat untuk melindungi manusia dari kekerasan dan kesewenang-wenangan. Hak asasi manusia mengembangkan sikap saling menghargai antara manusia. Hak asasi manusia mendorong tindakan yang dilandasi setiap kesadaran dan tanggung jawab untuk menjamin hak-hak orang lain yang tidak dilanggar. Misalnya, kita memiliki hak untuk hidup bebas dari segala bentuk diskriminasi. Tapi di saat yang sama, kita memiliki tanggung jawab untuk tidak mendiskriminasi orang lain. Demikian yang dapat saya jelaskan tentang HAM tadi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.